Selamat sore para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ya, terima kasih Anda selalu tidak lupa kalau setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di Dhamma TV ya. Karena jam 4 sore jangan lupa loh, makan siangnya jangan sampai lupa makan siang dulu ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhir-akhir ini nanti akan mengambil judul ragam budaya Jawa. Ragam itu artinya bermacam-macam budaya Jawa. Nanti supaya jelasnya akan kita jelaskan di sini. Akan memperkenalkan diri meskipun Anda sudah kenal karena memang orangnya terkenal. Biar memperkenalkan yang ada di sebelah kiri saya. Monggo, persilakan. Ya, terima kasih Pak Jati. Selamat sore para pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Nama saya Sutrimo Reksobudoyo, dikenal banyak pihak termasuk dari berbagai media memberi predikat saya budayawan Jawa. Saya Ketua Umum Yayasan Raket Prasojo. Yayasan Raket Prasojo ini merupakan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Karena memang leluhur kita dulu kalau bicara teritorial itu Nusantara. Kalau Jawa itu maknanya bukan Nusantara. Jawa artinya maknanya adalah value atau sebuah nilai. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih. Nah, ini sekarang ke kiri nih. Mohon maaf ini. Dibuka sebentar aja Bu, sedikit nanti ditutup lagi. Iya. Saya yakin Anda tidak dari Jawa Barat, tidak dari Jawa Tengah, tidak dari Jawa Timur. Kelihatannya kok luar Jawa. Dari mana Bu? Namanya siapa dulu? Terima kasih Pak. Selamat sore pemirsa. Nama saya Kristina Gultom, asal dari Tapanuli atau Sumatera Utara. Saya anggota dari Raket Prasaja yang ada di Sumatera Utara. Waduh, Raket Prasaja anggota yang ada di sana. Iya Pak. Ada Gultomnya, namanya Gultom ya? Iya, Kristina Gultom. Oh, kok seperti kawan saya di Jakarta sangat terkenal Bu Gultom, itu saya akrab sekali. Jadi itu dinasti itu ya? Marga ya, iya marga ya. Oke. Maaf, ibunya namanya? Kristina Gultom. Kristina Gultom. Bapaknya? Kalau ayah saya itu namanya Marudut Gultom. Ibu, kalau ibu Daulina Sitorus. Oh iya, jadi sama-sama sudah ketemu. Batak. Antara marga Gultom karo Sitoro sudah ketemu ya. Waduh. Tadi yang belum perkenalkan diri ibu bapaknya ini Mas Trimo ini ya, karena bagaimanapun kalau ibu bapak itu adalah awal dari kita untuk mengenal leluhur yang mengadakan kita. Nun sewu. Ya. Ibu, nama saya Supami. Nama bapak saya Mulyo Parjono. Asli mana Mas? Asli dari Surakarta. Surakarta. Ya. Oh, makanya kok Jawa niki lekoh banget gitu ya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya akan bertanya kepada Mas Trimo, kalau panggil itu Mas gitu enak, jadi lebih akrab, lebih cedak gitu ya. Mas, jenengan waktu membuat nama Raket Prasojo dan ternyata sudah berbentuk yayasan. Tadi itu saya juga berpikir loh, maaf ini terpaksa saya ceritakan ya. Jenengan kesini ngasto kemarin telepon sama saya, Pak Jati, karyawan Dhamma TV itu berapa? Alah, kira-kira cuma 15, mulai dari tukang parkir, administrasi, bagian kamera, bagian gini. Sudah, besok nggak usah maem siang, saya gawa di pecel loh. Sampai kok nggih pecel kok enak kayak ngono lho. Iki sing gawe sapa iku? Buke apa Mas Trimo? Kebetulan nyonya saya ini jualan pecel Pak Jati, karena pecel itu kan masakan khas Jawa. Betul. Kebetulan nyonya saya dari Madiun, jadi itu tadi pecel Madiun. Oh, kesenanganku ya. Dan pecel itu kegemaran Bung Karno. Bung Karno seneng banget pecel. Terus yang kedua tadi itu saya ukur, orang pinter masak, meskipun pecelnya enak, belum tentu kalau dia itu lihai. Dilihat dari peyeknya. Loh, orang tua aku lek musuh peyek Mas. Wis
mikir dhisik iki kok gusi iki sapa ora. Ternyata tadi kok kremus-kremus enak gitu. Itu juga buat sendiri semua ya? Ya, semuanya buat sendiri. Atas nama keluarga Dhamma TV, saya mengucapkan terima kasih. Panjenengan sangat sensitif sekali terhadap adik-adik ya, meskipun sederhana tapi membuat kegembiraan hati. Matur nuwun Mas. Kembali ke permasalahan ragam budaya Jawa. Jenengan membuat nama Raket Prasaja itu dasar pemikiran Mas Trimo dulu itu apa? Kita berawal dari beberapa orang ya waktu itu. Ada yang sudah meninggal, ada yang belum. Salah satunya adalah Suwargi atau almarhum Bapak Subroto. Beliau waktu itu kepala dinas pariwisata Jawa Timur. Terus ada almarhum Bapak Ignatio Soekarno, waktu itu kepala BPN Kota Malang. Terus saya, setelah itu ada juga Bapak Kolonel Tugino Soekarno, waktu itu posisinya Komandan Kapuskopat Adam 5 Brawijaya. Dan juga almarhum Pak Jarot, Kepala BLK Singosari. Waktu itu ada kurang lebih sekitar 9 orang. Kita semua merasa prihatin melihat degradasi budaya kita, budaya Nusantara. Semakin hari anak-anak muda kita semakin kehilangan jati dirinya, sehingga kita berkumpul waktu itu kurang lebih 9 orang, semuanya punya jabatan kecuali saya waktu itu. Dan saya yang paling muda, tahun 95 kita mendirikan Raket Prasaja tadi. Saya sebagai yang muda diminta jadi sekretaris waktu itu, yang misalnya itu yang muda itu gampang diperintah gitu loh. Saya harus kemana ya. Kita melihat keprihatinan tersebut, kita mendirikan itu Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita ingin berjuang mengembalikan jati diri bangsa. Kita mengemban amanatnya Ki Hajar Dewantara. Salah satu amanat Ki Hajar Dewantara yang begitu kita pegang yaitu untuk menghancurkan suatu bangsa tidaklah harus dengan kekuatan militer dan persenjataan canggih, tapi hancurkanlah budayanya, hancurlah bangsa tersebut. Saat ini diakui atau tidak, bangsa kita sudah bisa dikatakan hancur. Kita orang Jawa mengatakan wong Jawa ilang Jawane. Kita betul hancur. Karena itu kita dirikan itu tahun 95 Pak Jati. Sehingga Raket Prasaja saat ini usianya udah cukup 95 sampai 2021 itu kan sudah 30 tahun lebih. 26 Pak Jati ya, belum ada 30. 95 ke 2021. Kita terus berjuang dalam berbagai event, kegiatan, mulai tingkat lokal maupun bahkan sampai ke tingkat Asia Tenggara. Karena Nusantara itu tidak hanya saat ini Indonesia. Nusantara itu meliputi Thailand, Kamboja, Filipina, Malaysia, Singapura. Itu gerakan kegiatan-kegiatan kita sampai ke sana Pak Jati. Nah, sekarang saya akan beranjak ke Mbak Gultom ini. Mbak Gultom, penjenengan itu di ujung Sumatera sana, itu kok terus tertarik dengan Raket Prasaja. Itu asal mula itu apa? Karena lingkungan, apa karena diri sendiri, apa karena pesennya leluhur? Itu bagaimana ceritanya itu? Terima kasih Pak. Memang saya manusia pecinta alam, pecinta Nusantara. Terus ketemu sama Pak Sutrismo, kasih keterangan, saya selalu belajar. Adem-ademnya atau lemah lembutnya saya ketarik Pak. Terus saya ikut masuk jadi anggota. Iya. Tertarik karena lemah lembutnya itu ya, pergaulannya, komunikasinya. Walaupun saya orang Batak. Nggak suka orang Batak itu manusianya kan agak keras ya. Jadi ketemu sama Bapak Sutrismo, orangnya
kasih pelajaran itu dari bawah dulu. Kita nggak dinilai orangnya itu langsung. Jadi dikasih begini. Jadi saya ketarik sampai gitu sekarang ya. nyampe ke Malang ini. Itu bahasa Jawanya tahu Anda? Pelan-pelan. Kalau bahasa Jawa Pak, saya kurang tahu. Itu bahasa Jawanya witing tresno mergo saka kulino ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, witing tresno mergo saka kulino. Jangan kemana-mana, nanti kita bedah kalimat itu. Masih tetap di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton masih setia di depan Dhamma TV. Nah, terima kasih para penonton Dhamma TV yang memuliakan ya. Ngomong-ngomong Mbak Gultom, itu ini Mas Timo nggih. Kok kebetulan ya, apa-apa ya ini ya? Apa maunya dunia itu apa? Kemarin itu saya kedatangan 3 tamu. Yang satu dari Jatinegara itu pensiunan Angkatan Udara. Yang kedua itu dari Batak, Mbak. Namanya itu aneh, Pak Santoso Sitorus apa gitu. Ada, tapi ada Sitorus, Santoso Marga Sitorus semua. Marga Sitorus ya, itu sama istrinya di situ. Waduh, malah saking saya seneng hati saya itu kebetulan di rumah itu kebanyak batu kecil-kecil. Saya kasihkan ibunya, Bu, tolong ya ini dipakai biar inget Kota Malang gitu. Kapan-kapan kalau ke Jawa Timur jangan lupa ikut siaran Dhamma TV. Oh iya, Mbah, saya selalu nonton itu lewat YouTube, lewat itu ada gitu. Memang gini Pak Jati, mohon maaf kita tambahi ya. Dari beberapa literasi itu memang orang Batak ada yang meyakini bahwasanya orang Batak itu keturunan Jawa dari Bali. Dari Bali? Iya, sehingga di Batak itu ada petilasan di Baligi. Oh. Kota Baligi yang pernah didatangi. Iya, saya Bung pernah ke sana. Iya, Baligi itu dari kata Baliagi. Oh. Sehingga ada yang meyakini memang orang Batak keturunan dari orang keturunan Jawa dari Bali. Seperti saya ketemu itu Gultom ini, itu Boru Gultom ini luar biasa Pak Jati. Saya waktu itu mau naik Gunung Uluan Darat di Samosir. Ini ya kalau menurut banyak orang Batak sendiri itu belum semua atau jarang yang naik Gunung Samosir, Uluan Darat tadi di Pulau Samosir itu. Saya waktu itu naik ke Gunung Uluan Darat beserta rombongan kami. Saya didampingi kurang lebih 15 orang Batak waktu itu. Ada marga Aritonang, marga Purba, marga Siregar, marga Tamba, dan yang lain saya nggak ingat semuanya. Ketika saya naik Gunung Harjuna di Jawa, di Malang, ini di Gunung Arjuna itu kan sering didatangi para spiritualis, para orang yang suka naik gunung ya, sehingga jalannya itu walaupun sulit itu kan sudah bahkan banyak pengunjung itu menata batu-batu itu menjadi telundakan gitu ya. Tetapi ketika saya naik ke Gunung Uluan Darat ini, kalau menurut saya yang orang Jawa, hutannya masih hutan perawan Pak Jati. Jadi masih sulit, sehingga waktu itu pemandu kita dari marga Tamba itu masih pakai parang sambil mencari jalan. Nah, sampai di atas gunung, saya ketemu ini. Itu kalau dalam bahasa Batak itu, kalau saudara beda lawan jenis kan manggilnya itu. Tapi kalau saudara sama-sama laki-laki kita manggilnya lai kan gitu. Nah, saya ketemu itu Gultom ini, itu di atas gunung tadi Pak Jati. Sendirian. Sendirian. Waktu itu umur berapa? Ya 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Sehingga ternyata itu Gultom ini juga seorang spiritualis Batak Pak Jati. Paranormal orang Batak Toba ini. Iya. Kalau bukan seorang spiritualis tidak akan berani. Nggak akan mau. Perempuan sendirian di atas gunung di tengah hutan belantara. Ya masih hutannya perawan lagi ya. Waduh. Jarang terjamah oleh manusia. Iya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan dan adik-adik ya.
Memang hidup itu kalau mengendaki apa yang gerenjetnya batin, kendaknya batin dilakukan dengan setia, dengan ketulusan, tidak mungkin kita tidak menemukan jati dirinya seorang manusia, karena yang Maha Kuasa itu sifatnya adil ya. Mbak Gultom, waktu itu umur berapa naik gunung itu? Kalau naik gunung ke sana Pak, saya sudah 18 kali lah. Cuman kedatangan itu yang berapa itu? Pak Sutrismo 10 tahun yang silam, berarti 31 tahun, umur 31 tahun. Iya, 10 tahun lah. Jadi ketemu sama Pak Sutrismo 4 tahun yang silam. Pas saya panggilan ke situ harus sendiri. Harus sendiri selama 7 malam. Saya juga tidak tahu ya, saya ikuti. Takut dimakan harimau? Lah iya, herannya itu. Padahal Sumatera itu banyak harimau. Masih harimau. Iya. Kalau soal harimau, iya sih Pak. Gua juga banyak di sana. Mandinya juga kita harus jalani 1 kilometer, turun, naik lagi. Kalau dalam hari terakhir ini Uluan Darat sedang viral Pak Jati, karena kemarin ada perempuan hilang di situ. Hilang? Pendaki gunung hilang. Kurang lebih 7 hari yang lalu. 10 hari yang lalu, sekarang masih ramai. Oh, masih dicari juga ya oleh Basarnas. Basarnas atau BNPB daerah itu yang mencari itu. Lalu Mbak Gultom, tolong sedikit diceritakan yang misteri di gunung itu apa, yang unik apa, dan keelokannya apa. Coba sama ceritakan. Gunung apa tadi? Uluan Darat Sakti. Itu tempat termasuk leluhur kami. Uluan Darat Sakti. Iya. Uluan Darat Sakti. Kalau boleh tahu uluan itu artinya apa? Kepala. Oh, kepala. Darat itu daratan yang paling tinggi. Kalau di Tapanuli hanya itu yang namanya Gunung Sakti. Oh. Banyak sih nama tempat leluhur di sana, atau awal mula si Raja Batak, Cianjur mula jadi namanya nggak ada pakai kata sakti. Tapi yang satu ini pakai sakti lah. Uluan Darat Sakti itu tempat leluhur kami, yang dari perempuan. Kalau spiritualnya ya sih termasuk kuat lah di sana. Kita jalan sampai 7 gunung sebenarnya. Jalan pertama 7 gunung harus kita lewati baru sampai ke situ. Nggak ada jalan datarnya, naik terus. Naik terus 7 gunung itu dalam arti begini gitu ya. Bukan 7 gunung, 7 biji bukan. Jadi gunung itu ada pegunungan sampai 7 gitu ya. Dan naik turun di situ. Waduh, iya kalau begini kelihatannya kecil, tapi kalau kita di sana kita tuh seperti semut. Ya, kita yang kecil seperti semut itu loh. Jadi walaupun kita naik ke sana capek Pak, tapi hasilnya damai. Aduh. Terus di sana makanya sampai sekarang itu saya pernah nanya sama Pak Sutrismo, apa pertemuan Jawa sama Batak itu atau Bali lah. Saya pernah bawa anak saya berumur 9 tahun. Saya ritual di sana bersama anak saya, ada teman lagi 2 lagi. Dia melihat ada penampakan gitulah. Mak, di saat kita berdoa tadi, kok ada anak kecil pakai jubah putih ya 2 orang. Tapi doa mereka begini, angkat kaki kayak Dewa Siwa gitu. Jadi sampai sekarang saya pernah tanya sama Bapak ini, apa pertemuan Jawa itu atau Bali itu ke orang Batak? Kok di tempat leluhur saya ada kayak gitu, leluhur yang doanya kayak gitu? Itu anak kecil ya yang melihat, bukan saya. Berarti tidak dibuat-buat. Tidak dibuat-buat. Dianya gini loh Mak, angkat kaki mereka. Padahal kita duduknya berdoa. Umur berapa dia? Kelas 3 SD, umur 9 tahun. Oh, jadi di saat saya mendaki ke sana, dia selalu mau ngikut karena dia tahu semua isi alam itu. Jadi di sana, sesampainya kita di sana, kalau kita doa di situ, perasaan kita itu adem. Kayaknya dapat jati diri kita itulah. Kayak terberkati lah.
Iya. Aman, damai balik dari sana walaupun kita capek. Ya, kalau mudah-mudahan turun capeknya minta. Mudah-mudahan waktu ke Malang ini nanti bisa main ke kakek lagi ya. Saya kok pengen buka tarot ya ke Mbak ini ya. Itu Gultom ini kesininya juga aneh Pak Jati. Atas perintah alam, dia harus mengantarkan keris. Oh gitu ya? Kepada saya. Keris? Iya. Saya waktu itu saya sarankan naik pesawat, dia tidak mau karena katanya perintah alamnya itu harus lewat darat. Gitu ya? Sehingga berangkat dari Sumatera Utara itu hari Senin kemarin, sampai rumah kami di Malang itu Sabtu dini hari. Waduh. Nah, pas Sabtu dini hari tersebut itu hari ulang tahun saya Pak Jati. Gitu ya? Iya. Wah. Ketika kita mencoba berdua, kita meditasi, kalau orang Jawa bilang ditayuh ya Pak Jati. Iya. Itu petunjuk keris itu tadi ternyata menurut petunjuk tadi keris itu dulu miliknya leluhur kami. Nggak dibawa sekarang Mas? Oh tidak, karena rasanya tidak etis kalau dikira nanti pamer pusaka Pak Kejati. Bukan gitu, karena sejarah ini ya, sejarah ini kok kebetulan sama ya. Kemarin itu saya oleh Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi itu dulu, waduh, tokoh Islam ya. Sekarang setelah bergaul dengan saya, dengan orang-orang Jawa itu, lalu ikutan aja terus sampai kalau ada sesuatu yang bagus atau yang bagus itu diberikan saya tentang keris juga ya. Para penonton dan yang kemuliakan ya, terima kasih juga Pak Nur Hadi ya. Nanti kita masih cerita tentang keris, kenapa kok bersamaan semua termasuk tamu dari Batak itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Saya pernah mempelajari sistem perhitungan hari budaya Batak. Betul. Namanya parhalaan. Parhalaan. Ya. Nah, parhalaan itu persis dengan petung Jawa, Pak Jati. Itu ya. Ya. Bagaimana kira-kira anunya apa? Isinya itu apa kira-kira? Ya mirip dengan petung Jawa. Jadi ada hari, ada pasaran pon kliwonnya, terus cara menghitungnya untuk mencari hari baik. Itu sama di parhalaan tadi. Sama ya. Makanya kok justru orang sana itu kultur budaya lokalnya itu kuat gitu lah ya. Kalau di kita sekarang di sini kan enggak, sudah mulai agak degradasi. agak beliau kalau gitu gak karu-karuan gitu. Itu ya. menjadikan visi misi perjuangan organisasi kita, Pak. Iya. Jadi Mas Rilo, saya pengen tanya. Sampean kalau menceritakan itu kok nuwun sewu. Golek buku pun angel, tapi sing sampean ceritakan tuh realita, rasional dan dipikir sejenak itu loh. Oh iya. Itu sebenarnya ilmu sama itu dari mana itu? Kalau di dalam budaya Jawa Pak Jati, yang budaya Jawa yang benar, itu konsep budaya Jawa itu kan kuncinya dua. Orang Jawa bilang tinemeng nalar dan kasunyatan. Kalau ke dalam bahasa kekinian, tinemeng nalar itu kan rasional. Kasunyatan itu adalah ilmiah akademis. Bisa dibuktikan secara empiris. Sehingga siapapun yang bicara budaya Jawa dalam arti value ya, bukan dalam arti suku, kalau tidak rasional dan tidak ilmiah, berarti bukan budaya Jawa yang asli. Betul. Salut, saya setuju. Sehingga semuanya harus rasional dan ilmiah. Iya. Apalagi lembaga kita adalah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita tidak kalau orang bilang kita tidak boleh jarini. Iya. Karena kajian itu harus betul-betul terukur. Itu istilah katanya itu tidak ada ya. Tidak ada gitu. Sampai ke gaib sekalipun ya. Iya. Itu bisa kita rasionalkan dari ilmu-ilmu yang kita temukan gitu. Sehingga budaya kita kalau ingin maju, bangsa Indonesia kalau ingin maju, pesan saya adalah hilangkan semua dogma-dogma asing maupun dogma lokal. Saya itu kayak terpanggil loh Pak, untuk menyampaikan sesuatu itu ke Jawa, karena keris itu disampaikan ke rumah loh Pak. Saya nggak, walaupun saya tahu sedikit spiritual Batak, saya tidak pernah bermodalkan keris. Saya hanya bermodalkan ya gimana lah khas Batak itu. Cuman tiba-tiba ada seseorang datang menyampaikan keris ini harus ke saya. Dikasih ke yang lain,
nggak mau menerima. Dibuang malah balik lagi. Nah, tiba-tiba dia entah sempat dibuang juga. Iya, dibuang. Dibuang dalam arti dibuang, dilemparkan, mau dikasihkan orang. Dulu yang megang orang tuanya. Cuman anak-anaknya nggak mau lagi. Nah, dikasih ke orang, balik. Dibuang, balik. Akhirnya orang ini saya nggak tahu entah dari mana. Saya nggak kenal, tinggalnya bukan di situ. Tapi tiba-tiba datang ke rumah. Udah. Saya ademkan dulu di rumah. Kalau memang bisa dia sejalan dengan saya terima. Nah, saya terima. Saya berhubungan komunikasi sama Pak Sutrismo, udah terima aja. Saya nggak tahu Pak D, ini mau saya kemanakan. Padahal saya nggak tahu menau soal sejarah keris pun saya nggak tahu. Saya yang tahu hanya Batak aja gitu. Udah, bawa aja. Datang kemari naik pesawat, nggak berani Pak D, ntar kerisnya jadi ketinggalan di bandara. Teman udah nyampe sini, saya naik darat. Kalau saya hitung-hitung setelah ritual sama Pak Sutrismo nyampe di rumahnya di Malang ini, loh kok bisa ya? Ulang tahun Pak Trimo sekarang, sampainya keris itu pas tepat ulang tahunnya. Gitu 5 ya? hari saya di darat. Bentar-bentar mobilnya rusak. Ada apa lah ini? Biasanya 2 malam tok udah nyampe Jakarta. Ini sampai 5 hari. Iya. Gitu. Hebat ya lah. Hanya membawa keris ini. Iya, Saya ketemukan padukan Pak itu cerita anak saya yang menyatakan kok di tempat leluhur saya ada berdua begini sama keris ini apa hubungan saya, tapi saya jalanin dulu lah. Biarlah alam yang berkehendak atau apa jawabannya saya nggak tahu. Itulah kedatangan saya Pak kemari sampai ke Malang ini. Aduh. Akhirnya luar biasa Pak. Luar biasa, dan itu semua orang Jawa mengatakan kebetulan, tapi sebenarnya tidak ada kebetulan itu ya. Semua itu hidup itu adalah sudah dikudratkan sedemikian rupa oleh Sang Maha Hidup, sehingga dalam kurun waktu tertentu seperti kemarin Pak Trimo. Begitu ada tamu tanya kepada saya, "Mbah, yang dimaksud kumambangi watu hitam tenggelamnya perahu gabus itu apa sih, Mbah?" Loh, kok kebetulan 2 hari sebelumnya, lepas dari itu belum dikupas saya. Kok saya itu bongkar-bongkar bersih-bersih pendopo, saya itu punya batu hitam kayak Hajar Aswad cuma segini. Tulisannya Jawa kuno. Nanti Pak Trimo saya mohon untuk bisa baca di sana ya. Itu di sana baca nanti. Nah, terus kok kebetulan gitu loh, ini kan bacaan ya. Nah, dan kemarin itu juga yang dari Batak itu, makanya Mbak Gultom, kalau tidak cepat kita segera pulang ya, nanti saya pengen buka kartu tarot sebentar ya di rumah nanti ya, nggak sampai 10 menit. Saya yakin Anda itu lahir di Batak, di Sumatera Utara. Saya yakin leluhur dulu pasti ada di sekitar Pulau Jawa ini. Bayangan saya loh ya. Nanti kita cari di sana. Lah, para penonton Dhamma TV yang kamu muliakan, memang hidup dalam hiruk pikuk kebingungan karena pandemi ini ya. Jangan sampai kehilangan satu pemikiran atau rasio atau akal yang justru membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi tegang, membuat kita menjadi panik ya. Justru ambillah hikmahnya. Tidak mungkin Sang Maha Kuasa mengadakan atau menyebar yang namanya corona itu kalau tidak ada maksud tertentu ya. Pak Gebluk ini Pak Jati kita tambahkan ya. Pak Gebluk ini kan sebenarnya itu sudah diramalkan Eyang Sabdo Palon itu 500 tahun yang lalu. Oh gitu ya, nggih. Pripun? Sehingga di situ pun di serat Sabdo Palon itu sudah diceritakan bagaimana tanda-tanda Pak Gebluk ini, sehingga digambarkan di situ pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal, karena begitu cepatnya dan ini terjadi saat ini, dan bagaimana solusinya sebenarnya itu juga sudah ditulis di situ.
Cuman sayangnya karena bangsa kita itu tadi melupakan sejarah leluhurnya, mereka lupa kalau dia itu lahir dari leluhurnya, tetapi malah dia memuja leluhurnya bangsa lain. Ini yang menjadi keterpurukan, ini yang diamanatkan Ki Hajar Dewantara tadi. Betul. Loh, kita lahir ini kan karena orang tua kita, Pak Jati. Betul. Orang tua, sehingga tadi Pak Jati nanya ke saya siapa ibu saya, bapak saya. Nah, ibu saya, bapak saya kan lahir juga dari orang tuanya. Nah, terus-menerus sampai leluhur tuh. Betul. Lucunya bangsa ini, leluhurnya sendiri dilupakan, dia malah memuja-muja leluhur bangsa lain. Hanya karena janji Fata Morgana. Ya hancurlah bangsa tadi. Makanya saya kadang-kadang tuh iri dengan titah-titah yang sekarang dijuluki etnis Cina. Iri terus terang aja saya. Kenapa begitu ya? Para penonton dan hadirin yang kami muliakan, semua itu ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangan harus kita tinggalkan sebagai pelajaran, kelebihan harus kita tirukan, nanti kita utara. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Mohon maaf ya, ini tidak sukuisme, ini tidak bicara primordial, kelompok golongan atau darah apa tidak. Sebenarnya manusia itu harus berbudaya, dan berbudaya itu dilihat dengan kacamata politik. Kacamata politik itu adalah dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Kenapa kakek tadi kok bilang iri dengan kebudayaan saudara-saudara yang kebetulan sering disebut Cina? Masyarakat Cina kalau kemanapun di seluruh dunia, apa yang didirikan pertama kali? Adalah tempat sujud, namanya apa? Kelenteng. Kelenteng itu siapa yang disujudi? Leluhur dan dewa-dewa menurut kepercayaan mereka ya. Kepercayaan mereka leluhur dan dewa, intinya adalah leluhur itu intinya. Yang kedua, karena mereka itu sadar bahwa orang di dunia itu butuh 1, 9 bahan pokok, 2 butuh pakaian, baru yang ketiga butuh barang-barang sekunder ya. Bahan pokok itu ya beras, ya gula, ya bawang, ya merica, ya dan sebagainya. Lalu pakaian itu tidak mungkin, zaman modern itu manusia keluar hanya pakai anu aja ya, pakai maaf ya, pakai sederhana, tidak mungkin. Semakin mesti semakin pengen bukut gitu loh ya. Yang ketiga, selalu di situ kelenteng itu dekat dengan pecinan, karena di situ toko bermacam-macam, butuh berlian, butuh mas-masan, butuh apa, butuh kain mekau, butuh belaco, blusuta di situ, dan biasanya lalu dekat dengan pasar, karena pasar itulah tempat menjajakan kebutuhan 9 pokok untuk kehidupan sehari-hari. Apa ndak hebat coba ya? Karena sejak semula yang diceritakan Mas Trimo tadi itu hanya manusia yang taat kepada leluhurnya yang akan diberi kebahagiaan hidup ya. Itu jadi ya mohon maaf ini, maka dari itu kadang-kadang kita jangan sampai terpancing oleh situasi politik yang kadang-kadang harus anti ini, anti itu, jangan. Nah, Mas Trimo ini ada sesuatu apa yang saman kaitan dengan yang saya ceritakan ini. Kira-kira kalau budaya Jawa itu udah milik apa enggak? Seperti yang di Cina tadi itu. Iya, kalau kita bicara budaya Jawa yang benar ya, budaya Jawa dalam artian value atau nilai karakter, budaya Jawa sudah termasuk di situ, karena budaya Jawa tadi kuncinya kan harus rasional ya, atau tinemeng nalar, terus kasunyatan atau ilmiah. Nah, ini pedomannya apa? Nah, pedomannya orang Jawa bilang adalah serat teles. Serat teles itu alam semesta. Nah, sehingga ketika saya keliling Nusantara, ketemu dari berbagai suku, sehingga anggota kita itu tidak hanya suku Jawa saja, Pak Jati. Ada suku Batak, ada suku Dayak, ada suku Sasak, suku Bali, dan juga daerah-daerah lain. Daerah Manado, Ambon dan sebagainya. Pernah kita waktu itu dimintai tolong oleh salah satu calon kepala daerah, Pak Jati, di luar Jawa.
Terus saya ditanya, Pak Sutrimo kalau nanti saya jadi kepala daerah di sini karena Pak Sutrimo ikut bantu, apakah Pak Sutrimo nanti ingin menyebarkan budaya Jawa ke sini? Saya jawab tidak. Kenapa? Karena di sini sudah ada budaya sendiri. Ya. Budaya ataupun ajaran itu adalah sebuah warna alam. Ketika kita ada pihak yang mencoba menyeragamkan warna alam, alam akan membuat warna baru dari warna yang ada. Hanya orang butalah yang ingin menyeragamkan alam. Oh, kalau menyebut Tuhan harus dengan nama ini. Ini kan menyeragamkan alam. Ini hanya orang buta, Pak Jati. Orang buta itu memandang alam itu seragam, semuanya gelap, hitam. Loh, kalau kita berperilaku seperti itu ya berarti kita ini orang buta. Nah, itulah tentang konsep-konsep ada di dalam budaya Jawa. Ini mirip yang Pak Jati ceritakan tadi. Bagaimana kita harus harmonisasi mikrokosmos makrokosmos, jagat gede, jagat cilik. Kita harus mampu sinergi dengan alam semesta. Karena dalam konsep Jawa, manusia sebagai jagat cilik ini harus bersinergi dengan jagat gede. Mikrokosmos harus bersinergi dengan makrokosmos. Di dalam konsep Jawa tidak ada ajaran atau konsep manusia adalah pemimpin di muka bumi dan bumi adalah objeknya. Manusia sebagai subjek itu tidak ada dalam ajaran kita. Ajaran gitu ya. Kita. Oh, tidak ada dalam ajaran kita bahwa manusia itu subjek ya. Iya, subjek. Oh, bumi gitu atau ya. alam itu objek. Kalau begitu benar teori Mahabharata tentang pewayangan Jawa ya. Bahwa Siwa itu adalah langit, lalu bumi itu adalah istrinya, Sati ya, Parwati ya. Dan di situ hidup orang sejak bumi itu ada. Setelah memungkinkan untuk kehidupan, plasenta pecah karena ditusuk gajah gitu ya, menjadi Kilurah Bodronoyo itu ya, gitu nggih. Nah, Mbak Gultom, ini kalau di Jawa tadi udah ceritakan ya, dari kalau di Batak kira-kira ritual atau misalnya dari Batak pergi ke Jawa misalnya atau kemanapun lah ya, yang pertama kali dikerjakan apa kira-kira? Kalau seperti saya Pak, walaupun saya pergi ke tempat atau suku yang lain, seperti datang ke Malang, ya saya hargai dulu. Maaf, ini bukan datang bertamu lah ya, datang akan bertempat dan berkembang, ritual, bermasyarakat di situ. Apa kira-kira? Di Bataknya sana akan menetap di sana ketika mau mendatangi tempat baru atau alam. Atau waktu itu di Uluan Darat itu kan penyatuan alam. Coba kalau zaman kesini sekarang kan bertamu, nanti pulang lagi. Andai kata suatu saat itu ya datang ke sini dapat rumah yang dikerjakan pertama kali apa? Kalau Cina tadi kan membuat kelenteng, membuat ini gitu. Kalau Batak kira-kira apa? Seperti saya, pekerjaan leluhur yang disampaikan cuma itu. Saya tidak pernah memaksakan atau Pak, itu kan tadi mendirikan kita. Ya gimana lah, mendirikan tempat ibadah itu tadi, kelenteng itu ya kan? Kalau Cina. Kalau saya hanya tetap menghormati leluhur Nusantara lah di mana saya berpijak. Bayangan saya tuh kalau orang Batak kesini lalu membuat tangan dua digerak-gerakkan gini. Karena saya juga tidak tahu Pak, saya Batak atau suku-suku lain saya nggak tahu. Bapak saya nggak saya kenal, ibu saya juga nggak saya kenal. Tadi pernah masuk, Mas Trimo saya tanyakan Mas Trimo aja. Kecil, ya. Gimana? Mas Trimo tadi sempat melihat lingkungan tata rumah saya. Kira-kira menurut penjenengan dari ukuran Vilyu Jawa tadi itu bagaimana? Mendekati memenuhi syarat, mendekati keiyaan atau hanya karena kesenangan tadi itu? Ya kalau rumah Pak Jati bagus ya, sebab Pak Jati selaku tokoh budayawan juga, sebagai sesepuh kami, senior kami, ya tentunya terlepas dari plus minus manusia, karena mohon maaf, hukum alam itu kan sak ganteng-gantengnya awake dhewe nek gimbal tahi to Pak Jati. Betul. Nah, sehingga betul. Tentunya terlepas dari plus minusnya Pak Jati, ya kita sangat kagum, salut dengan kiprah Pak Jati selama ini, yang kita sebagai junior ini kan
bisa meniru sesuatu yang baik dari Pak Jati. Nggih, nggih. Mbaknya tadi sempat melihat di depan pintu saya yang depan gede itu. Iya, Pak. Barang 2 seperti kalau orang numbuk padi itu. Sempat melihat Pak enggak? Saya tadi nggak keluar, Pak. Nah, nanti harus melihat ke sana. Cuma sepintas tadi. Itu kalau zaman dulu disebut linggayoni ya. Lingga itu bapak ya, alu, yoni itu ibu. Ya, jadi kalau oleh Bung Karno sekarang jadikan Monas itu. Monas itu yang bawah itu adalah ibu, yang berdiri itu bapak, itu mas. Artinya, hei manusia, Tuhanmu menurut ajaran Nabi yang bijak, ya toh, termasuk Rasulullah, adalah ibu dan bapakmu. Itulah emas yang murni, yang nilainya sangat tinggi. Nah itu, makanya karena saya tidak bisa beli emas segede itu, alu sama lumpang kuno, saya beli dari desa, tak gawa mulai, tak dokok kono ngarep lawang. Kenapa? Setiap tamu biar tanya. Karena hampir semua penciptaan makhluk hidup di dunia ini, Pak Jati, itu semuanya melalui proses linggayoni. Tidak ada yang tidak melalui proses linggayoni. Walaupun itu binatang ataupun bakteri sekalipun. Betul. Artinya secara gamblang, proses linggayoni itu ya tentunya semua makhluk hidup kan lewat linggayoni. Kita ada di dunia kan karena linggayoni, Pak Jati. Jadi ada dari unsur plus dan unsur minus atau unsur laki-laki dan perempuan. Betul. Jadi mungkin sama kok dengan Batak ya, Mbak Gutom ya, bahwa adanya manusia itu karena laki dan perempuan ya. Perempuan linggayoni itu kan siwa, Pak Jati. Siwa. Nah, orang Batak itu memberi nama Siwa itu Batara Guru, Pak Jati. Sama dengan kita. Yang Jagat Girinoto. Itu Batara Guru. Ini yang orang-orang Batak yang belajar budaya Batak tahu itu juga Batara Guru. Oh gitu, Batara Guru juga ada. Batara Guru di sana. Ngerti ya? Waduh. Itu linggayoni. Memang pelajaran di Gunung Arjuna itu belum pernah naik ke sana ya? Belum, Pak. Ya nanti kalau sempat kuat naik ke sana. Tapi kakek enggak usah ngantar. Kakek ngantar paling sampai Blimbing. Itu aja. Itu ada tataran nama-nama wayang ya. Nama wayang Purwo itu meskipun Anda tidak mendalami tapi kan pernah nonton, sekarang di TV juga banyak, 1 jam gitu ya. Itu sebenarnya Kidung Agung. Kidung Agung yang dulu ada di lereng Gunung Arjuna. Kidung Agung itu menceritakan apa? Menceritakan manusia pertama setelah Atlantik tenggelam dan es leleh. Karena dihuni orang pada eksodus menyelamatkan diri ke Gunung Arjuna sana. Akhirnya waktu itu bumi itu kosong. Bagaimana nggak kosong? Wapi itu gunung-gunung meletus, lalu es itu leleh, banjir besar, Atlantik tenggelam, dasar laut ke permukaan. Kalau di Kidung Pewayangan itu bumi gonjang ganjing, langit itu kelap-kelap tuh halilintar itu dua gitu ya. Terus setelah itu orang pada eksodus menyelamatkan diri ke gunung. Jadi Mbak Gutom rajin naik gunung, mungkin itu getaran dari bacaan gaib oleh leluhur supaya ditiru yang lainnya, paling tidak dirasakan. Hati-hati kalau ada apa-apa, gununglah yang bisa menyelamatkan kita gitu ya. Makanya gunung tadi sampai ada 7 pucuk gitu ya. Wah itu filosofis, itu sastra atau ayat alam itu yang membuat yang maha hidup, maha pencipta ya. Ya gitu ya. Terima kasih para penonton dan TV yang kami muliakan. Asik ya kita bicara ini. Nanti Mas Trimo itu biar masih tetap menyebarkan apa sebenarnya Raket Prasojo, program jangka pendek apa, jangka menengah apa, jangka panjang apa, dan cita-citanya maksimal bagaimana. Terima kasih para penonton Damai TV yang kami muliakan. Asik sekali bicara antara Filio Jawa dan Batak tadi ternyata sama. Yang biasanya ditutup dengan Rahayu, kali ini saya mohon kita bertiga, saya bilang Horas, dijawab Horas ya. Nah, terima kasih ya. Horas.